Halo semua, balik lagi sama gua. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang super penting, bukan cuma buat kesehatan mental lu, tapi juga buat hubungan lu sama orang lain. Topik kita adalah manipulasi psikologi. Pernah nggak sih? Lu ngerasa, kok kayaknya gue selalu nurutin apa kata dia ya? Atau mungkin, kenapa ya? Setelah ngobrol sama dia, gue jadi ragu sama ingatan gue sendiri. Hati-hati, bro, sis. Bisa jadi, tanpa sadar, lu lagi jadi target manipulasi. Dan yang lebih ngeri, pelakunya seringkali adalah orang-orang terdekat kita. Manipulasi itu banyak banget bentuknya, dari yang halus sampai yang kasar. Tapi hari ini, kita bakal kupas tuntas 6 trik manipulasi yang paling umum dan sering dipakai. Dengan tahu trik-trik ini, lu bisa lebih waspada dan melindungi diri. Oke, kita mulai dari yang pertama. Yang paling sering kita dengar tapi mungkin belum terlalu paham, yaitu psikologi terbalik atau reverse psychology. Ini trik yang licik banget. Gampangnya gini, manipulator pengen lu ngelakuin A, tapi dia malah nyuruh lu ngelakuin B. Atau lebih parahnya lagi, dia bilang, jangan koba-koba lakuin A. Ya, kenapa gitu? Karena dia tahu, secara naluriah, manusia itu punya kecenderungan buat memberontak, buat ngelakuin hal yang dilarang. Dia manfaatin sifat itu buat ngendaliin lu. Contoh paling simpel, orang tua ngomong ke anaknya, awas ya, jangan sekali-kali beresin kamar ini, padahal dalam hati, dia pengen banget kamar itu rapi. Si anak, yang ngerasa tertantang, akhirnya malah beresin kamar. Voila! Tujuan si orang tua tercapai. Di dunia kerja juga ada. Misalnya, bos lu bilang, kayaknya proyek sebesar ini terlalu berat deh buat lu. Mungkin lu nggak sanggup. Tujuannya apa? Biar lu terpacu. Biar lu ngerasa harus buktiin kalau lu bisa, dan akhirnya kerja mati-matian. Kalau lu udah paham cara kerjanya, lu bisa lebih bijak buat ngerespons Parina aneh kayak gini. Jangan langsung kepancing emosi. Sekarang kita lanjut ke taktik kedua. Yang ini manis di awal, tapi racun di akhir. Love bombing. Love bombing itu bukan cinta yang tulus. Ini adalah strategi membanjiri lu dengan kasih sayang, pujian, perhatian, dan hadiah yang berlebihan, terutama di awal-awal hubungan. Bisa di hubungan asmara, pertemanan, bahkan di lingkungan kerja. Kenapa mereka ngelakuin ini? Tujuannya satu, menciptakan ketergantungan emosional. Mereka mau lu merasa sangat berutang budi, merasa butuh banget sama mereka. Jadi, ketika nanti si manipulator ini mulai nunjukin sifat aslinya yang toksik, mulai minta hal-hal yang gak masuk akal, atau mulai enggater-enggoter hidup lu udah terlanjur terikat. Lu jadi gak tega buat nolak, atau mempertanyakan motif buruk mereka, karena lu udah ngerasa diperlakukan spesial banget sebelumnya. Jadi, kalau ada orang baru yang ngasih perhatian dan pujian yang terasa terlalu cepat, terlalu banyak, dan terlalu intens, hati-hati. Itu bisa jadi bendera merah. Cinta sejati itu butuh proses, bukan instan kayak mie instan. Lanjut ke yang ketiga, ini sering kita temui di ranah publik dan profesional. Persuasi dan otoritas. Persuasi itu kayak jualan. Mereka pakai argumen yang kedengarannya logis dan meyakinkan buat mengubah pikiran atau keputusan lu. Contohnya, politisi pas kampanye, mereka mati-mission ngeyakinin lu dengan data dan janji-janji manis. Atau perusahaan besar yang pakai selebritas buat endorse produknya. Tujuannya, biar lu percaya sama kredibilitas mereka dan akhirnya beli produknya. Nah, yang levelnya lebih keras dari persuasi adalah otoritas. Ini bukan lagi soal argumen, tapi soal memanfaatkan posisi kekuasaan. Contoh paling jelas, manajer nyuruh lu kerja lembur tanpa bayaran. Kalau lu nolak, dia ngancem. Gak mau, ya udah, gue bisa cari orang lain. Pintu keluar di sebelah sana. Di sini, yang main bukan lagi logika, tapi rasa takut lu kehilangan pekerjaan atau jabatan. Mereka pakai power mereka buat maksa lu nurut. Oke, taktik keempat adalah yang mungkin paling menyakitkan karena langsung nyerang perasaan lu, yaitu manipulasi emosional. Intinya, manipulator bermain dengan emosi lu. Mereka sengaja bikin lu merasa bersalah, sedih, malu, atau takut, supaya lu nurutin kemauan mereka. Salah satu bentuk yang paling sering terjadi adalah playing victim.
atau main korban. Mereka memposisikan diri seolah-olah merekalah korban dari situasi. Atau lebih parahnya, korban dari tindakan lu. Tiba-tiba, lu yang awalnya marah karena kelakuan dia, jadi berbalik merasa bersalah dan kasihan. Bentuk lainnya, pemerasan emosional. Kalimat andalannya, kalau lu beneran sayang sama gua, lu pasti lakuin ini buat gua. Atau, setelah semua yang gua lakuin buat lu, masa lu tega sih nolak permintaan gua? Mereka sengaja memalsukan atau melebih-lebihkan fakta buat menakut-nakuti lu, bikin lu merasa punya kewajiban untuk menyelamatkan mereka dari penderitaan yang mereka ciptakan sendiri. Selanjutnya taktik kelima. Ini cerdas banget caranya. Pembatasan pilihan atau choice restriction. Manipulator yang jago tahu kalau manusia dihadapkan sama terlalu banyak pilihan, kita cenderung jadi bingung dan sulit mengambil keputusan. Jadi, apa yang mereka lakukan? Mereka sengaja membatasi opsi lu, cuman dikasih 2 atau 3 pilihan. Yang sebenarnya, semua pilihan itu ujung-ujungnya menguntungkan si manipulator. Contoh klasik, sales mobil yang cuma nawarin lu 2 opsi mobil. Dia bilang, pilihannya cuma ada model A sama model B. Pak, Bapak mau yang mana? Lu mikir, daripada pusing, mending gue pilih yang A aja. Padahal, di gudang mereka, ada 6 model lain. Tapi, model A dan B itu, yang margin keuntungannya paling tinggi buat dia. Dalam kasus yang lebih serius, ini bisa berarti mereka sengaja menyembunyikan informasi penting, biar lu nggak bisa bikin keputusan yang bener-bener independen dan terbaik buat lu. Mereka secara halus mengarahkan lu ke keputusan yang mereka mau. Dan yang terakhir, yang paling berbahaya dan paling merusak kesehatan mental, gaslighting. Gaslighting itu adalah saat manipulator secara sistematis membuat lu mempertanyakan kewarasan lu sendiri, ingatan lu, bahkan realitas yang lu alami. Mereka mungkin akan bilang, itu nggak pernah terjadi kok. Lu cuma ngarang-ngarang aja. Padahal lu ingat betul kejadiannya. Atau, perasaan lu nggak valid. Lu terlalu sensitif. Waktu lu coba ngungkapin, kalau lu tersakiti sama perbuatan mereka. Tujuannya cuma satu, menghancurkan kepercayaan diri lu pada pikiran dan perasaan lu sendiri. Begitu lu udah nggak percaya sama diri lu jadi sangat gampang dikendalikan. Dalam hubungan yang abusif, atau di tempat kerja yang toksik, gaslighting bikin lu terus-terusan bingung dan bertanya pada diri sendiri. Apa jangan-jangan gue yang salah ya? Apa gua yang terlalu baperan? Ini adalah bentuk kekerasan psikologis yang sangat merusak. Gimana? Serem kan? Taktik-taktiknya? Tapi tenang. Tujuan gua ngejelasin ini semua, bukan buat bikin lu jadi paranoid dan curiga sama semua orang. Bukan berarti setiap orang yang senyum atau baik ke lu itu punya niat jahat. Anggap aja ini sebagai bekal pengetahuan. Bekal buat lu jadi lebih peka. Dengan tahu taktik-taktik ini, lu bisa lebih cepat mengenali tanda-tanda merah ketika ada orang yang mencoba memanfaatkan atau mengendalikan lu. Intinya satu, selalu percaya sama insting lu. Kalau sesuatu terasa salah, terasa nggak beres, kemungkinan besar itu memang salah. Belajar buat melindungi batas-batas diri lu. Jangan pernah biarkan orang lain mendikte realitas lu. Apalagi perasaan lu. Lu yang paling tahu diri lu sendiri. Oke? Sekian dulu buat video kali ini, semoga bermanfaat dan bikin lu lebih waspada. Kalau lu merasa video ini penting, jangan lupa share ke teman-teman lu. Sampai ketemu di video berikutnya.